Baik. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, boleh ini teman-temannya dicolek-colek, ayo bisa bergabung segera. Acaranya insya Allah akan segera kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kurang satu apapun, dan yang paling penting bahagia ya, karena yang paling penting menjadi seorang ibu, menjadi orang tua adalah bagaimana kita agar menjadi bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah pagi hari ini sangat cerah. Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang yang alhamdulillah Allah mudahkan ini langkah kita untuk bisa hadir dalam majelis ilmu ya, meskipun tidak harus pergi jauh-jauh dari rumah, cukup duduk di depan laptop atau di depan handphone kita bisa belajar. Masya Allah banyak sekali kemudahannya ya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan semoga kita nanti adalah salah satu di antaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini tim Tumbuh Berfitrah menghadirkan Coffee for Change dari Ibu Pembaharu Institut Ibu Profesional. Apa sih Coffee for Change itu? Ini sebuah acara ngobrol-ngobrol ringan dengan tema-tema kita belajar dari orang-orang di sekitar kita yang telah berhasil membuat perubahan, menebarkan manfaat baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, maupun untuk orang lain. Dan insya Allah kami pada kesempatan kali ini mengundang Teh Nadine Mar'i. Assalamualaikum Teteh. Halo, Assalamualaikum Teh Evi. Assalamualaikum Ya, semuanya. waalaikumsalam. Ini dipanggilnya Teteh, Bunda, atau Momi? Biasanya dipanggil Bunda Nadine. Bunda Nadine, baik. Alhamdulillah, apa kabar Bunda Nadine? Alhamdulillah, baik. Masya Masya Allah. Allah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sharing kali ini. Kita sepertinya sharing eksklusif ya, karena yang hadir masih di angka 100 orang. Masya Allah. Baik. Teman-teman, siapakah Teh Nadine ini? Baik, saya akan perkenalkan beliau ya. Siapakah Teh Nadine? Masya Allah, sebentar. Oh, sebentar. Salah. Jadi Teh Nadine ini adalah, kalau di flyernya disebutkan beliau itu foundernya Modern Mom Bandung ya Teh ya? Iya, betul Teteh. Sebentar, mohon maaf ini filenya.
Mohon maaf ya, sebentar ini filenya. Baik, saya bacakan. Nama Nadina Mar'i, founder Modern Mom Bandung dan owner So Sweet Bandung. Beliau lahir di Bandung 15 Februari 1991, Masya Allah, ibu dari 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Riwayat akademik, beliau mahasiswi Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi, lulus pada April 2013. Riwayat organisasinya, founder Komunitas Modern Mom Bandung, owner So Sweet Bandung, Ketua Himpunan Mahasiswa Public Relation, volunteer 1 untuk Jawa Barat, anggota komunitas MSG atau Semua Murid Semua Guru. Beliau bisa dihubungi di emailnya nadina.mar'i@gmail.bandung. Saat ini beliau berdomisili di Bandung, dan bagi teman-teman yang aktif di Instagram, beliau bisa dihubungi di Nadina Mar'i ya, Teh ya, @Nadina Mar'i. Baik, Masya Allah. Bunda Nadine. Ya. Saya mulai bertanya-tanya ini ya. Boleh, Teteh. Baik, kita sebagai wanita ya, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ketika sudah memiliki anak, menjadi ibu, menjadi orang tua, pasti pernah merasakan masa-masa transisi dari kondisi yang kurang nyaman dan akhirnya sudah menemukan posisi, oh ini loh aku sekarang gitu. Jadi bagaimana perjalanannya dulu, mulai dari awal ya Teteh, pertama kali memiliki putra, kemudian akhirnya bisa mendirikan komunitas Wonder Mom Modern Mom Bandung. Modern Mom Bandung gitu. Apa yang mendasari awalnya gitu? Apa yang mendasari Bunda Nadine mendirikan komunitas tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mau berterima kasih nih kepada komunitas Tumbuh Berfitra, kepada Teh Fitri juga yang udah ngajakin buat cerita pengalaman berkomunitas sama berwirausaha pada pagi hari ini ya Teh. Mudah-mudahan apa yang di-share hari ini bisa jadi amal soleh buat kita semua. Amin ya Allah. Amin. Baik. Pertama, setelah menikah dulu ya Teh ceritanya. Saya tuh termasuk yang menikah di usia muda, di usia 22 tahun pada saat itu. Nah, jadi ketika menikah, otomatis circle pertemanan pun jadi berubah. Karena pada saat itu teman-teman tuh pada kerja, teman-teman tuh semua tuh hampir 80% tuh semua bekerja. Jadi yang menikah dan memiliki anak justru hanya beberapa gitu loh. Nah, karena circle yang terbatas ini, namun tuntutan menjadi seorang ibu itu harus terus bisa interaksi, kita harus terus bertukar pikiran, kita harus terus bisa update juga soal ilmu parenting. Saya ngajaklah beberapa orang untuk bisa saling bertukar pikiran lah istilahnya setelah posisi berubah menjadi seorang ibu gitu. Tapi ternyata dari 4 orang ini juga kita masih ngerasa masih kurang nih, masih pengen terus ada lagi yang baru, kita tambah lagi, sampai akhirnya gimana nih kalau kita bikin komunitas aja yuk, kita bikin Instagram, kita bikin logo, terus nanti kita open recruitment ala-ala dulu deh di Instagram, siapa tahu ada yang mau gabung. Nah, setelah gabung, nanti jadi kita punya banyak teman lagi lah gitu ibaratnya. Akhirnya kita bikinlah pada tanggal 6 Desember 2016. Kita bikin, kita open recruitment, alhamdulillah sampai hari ini kita punya kurang lebih di 130 member aktif, di mana kita ketemu di satu fasilitas komunikasi itu grup WhatsApp.
Di situ kita saling bertukar pikiran, kita saling berinteraksi, saling menguatkan, saling support satu sama lain, dan sudah berjalan genap 6 tahun ya, tahun ini insya Allah Modern Mom terus bisa apa, memberikan manfaat bagi membernya dan insya Allah bisa lebih luas lagi nantinya. Teteh punten masih di-mute, ini nggak ada suaranya. Maaf. Nah, Ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Perjalanan membentuk sebuah komunitas itu pasti tidak mudah ya, pasti tidak mudah. Alhamdulillah gitu. Eh, apa ya? Selain alasan-alasan tadi ya, kira-kira ada sebuah apa ya? Cita-cita apa sih yang ingin cita-cita besar apa gitu yang ingin Bunda Nadine eh, capai gitu loh dengan membentuk komunitas itu tadi? Setelah membuat komunitas parenting ini, otomatis kan seiring berjalannya waktu kita tuh punya sama kayak kesamaan visi misi satu sama lain baik dari founder ataupun member ya, yang ujung-ujungnya kita ingin banget nih bisa terus menebarkan kebaikan, kita ingin menebarkan manfaat untuk orang lain jelas. Jadi kita kita bikin beberapa program sosial juga, kita bikin program internal dan eksternal gitu, guna untuk terus menebar manfaat baik baik di dalam member Modern Mom ataupun di luar member gitu loh. Jadi salah satunya dengan kita mengadakan program sosial Merekah yaitu Modern Mom Bandung Berbagi Berkah. Nah, di mana program ini memiliki tujuan yang sangat besar yaitu menebarkan manfaat yang lebih luas lagi karena kan kita tahu bahwa sebaik-baiknya manusia kita bisa bermanfaat ya bagi orang lain. Itu pun yang ingin diberikan oleh komunitas Modern Mom Bandung. Tidak hanya memberikan manfaat bagi membernya saja, namun perlahan bisa sedikit demi sedikit memberikan manfaat lebih luas lagi. Masya Allah, sebentar Teteh, mohon Iya, maaf, ini saya ngantar anak ke belakang sebentar aja, mohon iya mangga, maaf. mangga, mangga, iya. Nah ini juga ya, udah jadi ibu rumah kita tuh jadi super power banget. Masya Allah, mohon maaf ini. Ih nggak apa-apa santai. Nah ini saya kembali, mohon maaf, terima kasih teman-teman. Baik, ini kita langsung ini saja ya teman-teman di sini karena ini juga pesertanya alhamdulillah 15 orang gitu. Ini kalau misalnya kita buka sesi tanya jawab langsung, oh silahkan ini teman-teman ya. Kita bisa langsung tanya-tanya nih ke Bunda Nadine gitu loh tentang kiprah beliau selama ini. Apakah dengan membentuk komunitas, terus kemudian beliau juga menjalankan bisnis gitu. Masya Allah ya, apakah aktivitasnya itu mengganggu atau misalnya apa ya, dengan kesibukannya sebagai dengan kesibukannya itu mengganggu aktivitas, saling mengganggu nggak peran-perannya itu tadi, peran sebagai orang tua, sebagai pebisnis, sebagai founder komunitas gitu, bagaimana mensinergikan itu tadi? Oke. Kalau misalnya untuk saya pribadi, berkarya dengan berkontribusi dalam komunitas, sekaligus juga berusaha itu bisa berjalan beriringan, karena ternyata setelah dijalani, bisa saling support satu sama lain gitu loh. Jadi untuk untuk Sosweet itu sendiri kan ilmu bisnis yang saya dapat itu berasal dari komunitas Penerma Bandung jelasnya. Karena dulu pas awal-awal ya 2016 bisa hanya 10% lah kurang lebih member yang memiliki usaha. Tapi
seiring berjalannya waktu sampai sekarang mau 6 tahun, ternyata alhamdulillah udah 80-85% ibu-ibunya, ternyata produktif sekali. Mereka juga buka usaha di berbagai bidang, baik misalnya kuliner atau fashion, banyak banget. Nah, salah satunya saya sendiri gitu. Ternyata ilmu bisnis yang mereka bagi itu nerap mulai sedikit demi sedikit yang bikin, apa ya, potensi diri itu keluar gitu loh. Jadi percaya diri bahwa, "Oh, kita coba deh ya usaha," gitu. Kita coba, bisa nggak ya kira-kira membagi waktu usaha, komunitas, dan keluarga, dan ternyata saling support-nya mereka tuh terus kasih kita, apa ya, kita kasih masukan bahwa, "Semua tuh bisa loh Bun, berjalan beriringan, bisa kok, coba dulu coba dulu." Akhirnya kita coba nih usaha So Sweet Bandung, dan ternyata support system pertama tuh dari komunitas, pembeli pertama, pelanggan yang kasih review, testimonial, semua tuh dari member. Dan baru, akhirnya karena ibu-ibu ya, kekuatan ibu-ibu dalam postingan nih ya, akhirnya sampai orang-orang tuh mulai penasaran, mulai beli produk di luar member, apa namanya, komunitas Wah, the modern power of Bandung. mouth. Iya, gitu. Jadi alhamdulillah, dan ternyata semuanya tuh bisa ya berjalan beriringan. Kita pun, Sosweet sering banget bisa kerjasama dengan program sosialnya Modern Bandung. Jadi satu sama lain bisa bersinergi dan memberikan energi positif pada akhirnya, gitu. Oh, Masya Allah gitu. Eee, Terkait support system dari keluarga sendiri bagaimana? Oh, Pastinya ya support system mhm, dari keluarga itu yang pertama ya, Bun, ya? iya betul. Heeh, alhamdulillah Eee dukungan dari suami pastinya Iya, ya? kekuatan pertama tuh justru kekuatan internal ya, kekuatan dari suami, orang tua, dari mertua juga gitu. Mereka juga membantu kita meyakinkan bahwa, semua itu bisa berjalan, semua itu bisa diatur dalam skala prioritas sehingga nantinya, antara keluarga, usaha, dan komunitas itu nggak akan saling bertubrukan, nggak akan ada satu yang dominan, satu yang nggak ada. Semuanya tuh pasti bisa berjalan beriringan, gitu. Karena mereka juga tetap ada di samping kita untuk menguatkan dan untuk, ngebantu juga gitu, untuk mempermudah, role dari hari-hari kita. Masya Allah. Jadi skala prioritas tetap perlu, dukungan dari keluarga itu yang utama. Iya. Baik, ini saya coba open chat dulu. Baik, ini ada pertanyaan ini. Teteh open member-nya kudu orang Bandung? Iya, oke, pertanyaan dari Teteh Fatimah ya. Iya. Ya sejauh ini sih untuk open recruitment member pasti domisilinya di Bandung. Kenapa? Karena kan nanti kita akan ada meet up ya, kita ketemuan gitu, kita saling silaturahmi, bertukar pikiran. Jadi salah satu syaratnya untuk jadi member, ya domisilinya di Kota Bandung. Mohon maaf, anak saya nangis. Enggak Bentar apa-apa. ya. Nah, Assalamualaikum Teh Nadine. waalaikumsalam, Teh. Teteh perkenalkan, saya Selna, foundernya Tumbuh Berfitrah. Oh, Masya Allah, Teteh salam kenal. Ini harus banyak belajar nih dari Teh Nadine, Masya Allah. Sama-sama di Bandung ya Teh, nanti kita meet Iya, up deh. ya ayo atuh, kita agendakan. Masya Allah. Teteh aku mau tanya boleh nggak Teh? Boleh dong, Teteh. Teh kan modern Bambang tuh udah mau 6 tahun ya, Ya. jalan komunitasnya. Nah selama 6 tahun itu, apa sih yang menjadi semangat Teteh? Atau adakah hal yang menjadi penyemangat Teteh buat menarik atau memberdayakan member-membernya supaya bisa lebih all out gitu, berdaya nggak hanya di domestik tapi juga di ranah publik atau di ranah wirausaha.
Terus ada nggak sih titik terendah berkomunitas saat itu yang bikin Teteh pengen nyerah banget ini di komunitas ini, nggak tahu mau ngapain lagi kayak gitu Teh? Itu aja paling ya Teh ya? Iya, Teteh. Betul nun Teh. Ya, ini langsung jawab aja gitu ya. Boleh, mangga boleh. Titik terendah dulu mungkin ya. Yang dialami saat berkomunitas adalah ketika awal-awal nih, kan otomatis namanya pertama ada antusias orang tuh ternyata banyak banget untuk ikut. Dan kita main gabres-gabres aja gitu. Kita bikin grup WhatsApp, kita masukin tuh semuanya. Dan ternyata setelah masuk dalam satu wadah dengan berbagai macam pemikiran, ide yang berbeda-beda, watak, karakter yang beda-beda, di situ saya pribadi harus bisa menurunkan ego. Saya harus bisa memahami bahwa ketika kita ingin dipahami orang lain, kita pun harus bisa memahami mereka gitu ya. Dan di situ udah mulai ada kayak konflik misalnya antara satu sama lain, di mana masih belum bisa menerima gitu ya, gimana ya, untuk bisa menyesuaikan tuh agak sulit gitu. Nah, itu tuh jadi titik terendah karena ketika itu ada beberapa member juga yang lebih memilih untuk live dari grup. Gitu, karena ternyata mereka tidak bisa sama nih pemikiran dan mereka tidak bisa satu visi misi. Itu jadi titik terendah awalnya karena nggak ada di pikiran awalnya kalau misalnya ternyata cuman karena gini aja loh, kok ditinggal gitu loh. Itu tuh nggak ada di awal pikiran tuh bakal terjadi hal itu, tapi ternyata itu tuh jadi part pendewasaan diri buat saya sebagai seorang founder di mana bisa apa ya, bisa memiliki fungsi untuk sebagai seorang penengah, sebagai seseorang yang bisa mengerti bahwa mengerti dan memberikan pengertian untuk member gitu. Jadi titik terendahnya itu ketika merasa ditinggalkan. Tapi di samping itu, ketika merasa ditinggalkan, kita pun memiliki kekuatan, memiliki peran baru untuk dituntut untuk menjadi seseorang yang dewasa gitu. Jadi, ketika ada masalah, ada juga manfaat yang bisa diambil, ada juga hikmah yang bisa diambil gitu, ketika ada di titik terendah gitu. Nah, kalau untuk penyemangat itu sendiri, eee, dari awal terbentuknya Modern Mom Bandung, dari awal kita ngadain meet up Modern Mom Bandung, ternyata antusias dan, eee, masukan tuh banyak banget yang dikasih dari member. Mereka bilang kalau misalnya setelah ikut komunitas ikut meet up ya, setelah kita ketemuan, mereka tuh ngerasa enteng gitu, mereka ngerasa punya temen curhat, mereka merasa didengar, mereka juga merasa, memiliki support system lebih gitu di luar internal mereka gitu ya. Terus dengan kita kan kalau meet up nih selalu mengundang pembicara, baik pakar psikologi, dokter, dokter gigi, psikolog buat ibunya, buat anaknya, pakar seks semua. Mereka ngerasa bahwa ternyata menjadi orang tua itu tidak sesulit yang dibayangkan gitu. Dan, apa namanya, semua tuh bisa terasa mudah ketika kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Itu tuh jadi masukan yang luar biasa gitu. Jadi ngerasa yang, ya Allah padahal cuman bikin acara ini, cuman kalau kita pikir ya, cuman, tapi ternyata dampak dan efeknya tuh Masya Allah gitu. Mereka jadi punya kepercayaan diri, kayak misalnya tiap meet up nih, ada yang anaknya 3, 2. Mereka tuh punya keberanian untuk pergi sendiri tanpa pendamping, baik tanpa suami atau tanpa neni misalnya. Kenapa? Karena mereka percaya diri ngelihat ibu-ibu yang lain juga ternyata yang anaknya 4 mereka bisa pergi sendiri, mereka bisa meet up sendiri. Dan kita pun sebagai panitia pasti menyediakan kayak playground, memfasilitasi anak-anak gitu ya, supaya ibu-ibunya tetap bisa, mendapatkan ilmu pada saat seminar berlangsung misalnya. Dan ternyata itu tuh menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka. Mereka tuh jadi, "Saya bisa loh mengaktualisasikan diri ternyata dengan berkomunitas." Itulah hal-hal yang menjadi penyemangat saya untuk terus, apalagi ya di Modern Mom bikin apa lagi ya supaya ibu-ibu bisa, terus bisa berkembang. Dan ternyata ketika kita fasilitasiin seminar bisnis, makin banyak yang berbisnis, berwirausaha, mereka bisa membantu kehidupan keluarganya. Terus, ketika pandemi kemarin 2 tahun pandemi yang kemarin itu, kita coba bikin program sosial, Modern Membandung Berbagi Berkah, gitu. Untuk juga, apa namanya, kita berkeinginan untuk memberikan manfaat yang lebih juga untuk masyarakat dan ternyata antusiasnya Masya Allah dari member tuh banyak banget. Dari mulai kita, berbagi nasi, kita juga
berbagi kita menyediakan pengadaan alat kesehatan untuk salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Kita mengumpulkan donasi untuk pemasangan WiFi di beberapa panti asuhan untuk pelaksanaan daring, dan ternyata itu sumber donasi semua dari member yang awalnya mulai berwirausaha. Mereka bilang bahwa di Modern Mom Bandung saya sekarang punya usaha, saya sekarang menghasilkan uang. Saya sekarang ingin bisa berkontribusi buat komunitas, mereka jadi donatur tetap untuk melaksanakan program-program sosial yang dilaksanakan oleh Modern Mom Bandung setiap bulannya. Kayak gitu loh, Teh. Oh iya. Masya Allah, Teh. Keren banget, Teh. Kurang Mbak lebih kayak Evi gitu. mana? Mbak Evi lagi. Maaf, ini unmute. Maaf ya, ibu-ibu, teman-teman. Masya Allah, ini tadi di luar ekspektasi saya tadi. Ya, kalau ini ada pertanyaannya, kalau boleh tahu bisa bertahan sampai 6 tahun, bagaimana bisa strong menjaga keistiqomahan dalam berkomunitas ya, itu. Semakin ke sini, ibu-ibu yang jujur, semakin ke sini kan kita ngadepin seleksi alam ya, sampai kita menemukan teman-teman yang sefrekuensi, sevisi, semisi. Nah itu mereka yang saling menguatkan ini loh, sampai 6 tahun meyakinkan saya bahwa, Bun, dari MM loh, kita tuh sekarang udah bukan teman lagi, kita tuh udah keluarga, kita udah saudara, kita udah, aduh ya Allah, setiap kita ketemu tuh, kita tuh berpelukan erat tuh bener-bener udah kayak bukan temen yang dulu mah asing gitu ya. Sekarang tuh bukan, kita tuh udah jadi saudara. Itu yang bikin 6 tahun tuh semakin berwarna gitu loh. Dengan perubahan karakter, pendewasaan diri dari kita semua. Bener-bener Masya Allah, di luar ekspektasi malah kalau bisa bertahan sampai 6 tahun saat ini. Subhanallah. Jadi usia 6 tahun itu malah semakin menguatkan. Rintangan ada pasti, hambatan pasti Iya, ada, betul. tapi itu dijalani bersama gitu ya. Iya. Baik. Ini ada tambahan lagi nih pertanyaan ini. Pertanyaannya banyak yang seputar tentang komunitas ini. Dari Mbak Fatimah lagi nih, membership pakai iuran rutin atau gimana Teh sistemnya di awal? Kalau boleh sharing, keren banget, bisa memberdayakan. Nah, silahkan Bunda. Ya, komunitas Modern Mom Bandung ini merupakan komunitas non-profit ya Teh. Jadi nggak ada perputaran uang di dalamnya untuk uang kas atau uang pendaftaran, itu nggak ada. Paling perputaran uang hanya sebatas open donasi untuk program sosial Modern Mom Bandung berbagi berkah. Itu pun biasanya kita open donasi kurang lebih di awal bulan dan tutup donasi di akhir bulan dan langsung dilaporkan perputaran uangnya untuk apa. Jadi kalau misalnya biaya pendaftaran, uang kas itu alhamdulillah nggak ada. Sejauh ini acara yang berjalan pun kita menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan. Ada juga malah kayak kemarin ya event yang kita silaturahmi bulan Mei, itu benar-benar event yang dijalanin kita tuh mendadak 4 hari doang ngerencanain buat silaturahmi. Aduh, ternyata bulan Juni tuh kita udah masuk pekan ujian anak-anak. Gimana kalau ibu-ibu kita ketemu dulu deh setelah 2 tahun kita belum ketemu. Ya udah, 4 hari kita ngerancang, kita jalin kerjasama sama Diskominfo. Ternyata Diskominfo mau support, kita bikin acara di Point Lab Pos Banda, dan di sana ada sponsor-sponsor dari member sendiri. Jadi ada member yang punya usaha ya, mereka satu ada yang donasi baju dari merek tertentu, ini nanti kita simpen nih di goodie bag member, nanti member tuh saling support dengan posting satu sama lain, di tag juga kayak gitu loh. Jadi nggak ada perputaran uang alhamdulillah di dalamnya kayak gitu. Sejauh ini ya. Iya. Sudah terjawab ini ya Teh Mbak Fatimah ya. Masya Allah, ini hari ini kita banyak belajar tentang bagaimana mengelola komunitas ini ceritanya. Gitu. Masya Allah, dari tim Tumbuh Berfitrah juga mendapatkan banyak ilmu baru dari Bunda Nadine hari ini. Baik teman-teman, ada yang ingin langsung bertanya, open mic, silahkan raise hand.
Assalamualaikum. Mau nanya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. saya Dinda dari Bandung. Mbak Halo Dinda, Teh, salam silakan. kenal. Nah, gini Teh, pernah nggak sih gitu bikin sekali-sekali acara gitu Modern Moms, jadi mendatangkan juga si para suaminya gitu, jadi kan pada Oh, ketemu. Nah, kan ibu-ibunya kan udah erat banget tuh, udah kayak keluarga. Nah, gimana mhm, dengan suaminya gitu? mmm. Penasaran aja pengen tahu. Oh iya? Makasih. Ya, Iya Teteh. silakan. Iya, makasih Teteh pertanyaannya. Kita pernah bikin acara waktu membahas soal seks dalam rumah tangga. Kita ngundang pakar seks oleh Velov, mungkin tahu ya, pasti ibu-ibu di sini kita ngundang dan, seluruh member wajib membawa suaminya. Kita bikin kursi dua-dua. Jadi mereka suami istri harus rapat duduknya, harus saling pegangan, mereka bisa rangkulan, mereka bisa saling muji satu sama lain. Jadi kita bikin si posisi kursinya tuh dua, 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 dua. Jadi udah social distancing ya antar pasangan dulu tuh. Kita bikin nanti sampai akhirnya kita bikin games, kita bikin pertanyaan yang harus dijawab secara jujur dari pasutri-pasutri ini gitu. Dan itu adalah salah satu event yang ramai banget, yang bener-bener apa ya, mereka tuh keluar gitu aslinya ternyata, physical touch mereka tuh lebih senang dikasih perhatiannya bentuknya dikasih barang atau misalnya cuman dibelai, cuman apa, itu tuh bener-bener part paling seru dan insya Allah sih dalam rencana di akhir tahun ini anniversary ke-6 kita juga pengen ngundang pakar seks lagi, untuk member dan non-member. Jadi mudah-mudahan kalau ada rezekinya ya, kita bisa bikin event dan nanti kita bisa kerja sama ya Teteh. Siapa tahu member-membernya misalnya mau gabung, mau ikutan, nanti di acara anniversary Modern Mom yang ke-6. Sudah terjawab ya, Mbak Dinda tadi yang tanya. Baik, ini saya mau share sebagian aktivitas dari Modern Mom Bandung. Tadi ada sebentar, kalau ini bukan Nah, ini ya salah satunya ya, Bunda ya, Modern Mom Bandung. Itu tadi foto salah satu kegiatannya ya, Bun ya, seminar parenting. Belum kebuka Mbak ya? Belum kebuka ya Oh, fotonya. belum kebuka, sebentar ya. Ini? Yap, itu sebagian dari ibu-ibu yang jadi panitia. Seminar. Pada saat kita seminar parenting. Ini boleh tahu tahun berapa, Bun? Ini di tahun 2019. Oh, masih belum ada pandemi ya pada saat itu. Iya, Ini setelah pandemi COVID, acaranya juga otomatis jadi online ya. Iya, kita tetap bikin acara virtual si online. Kita bikin doa bersama yang sering tuh. Karena kita harus benar-benar ya saling menguatkan ya satu sama lain. Saat pandemi tuh ibu-ibu tuh diuji banget mentalnya, apalagi kita tuh jadi guru di rumah. Kita juga ngelaksanain semua pekerjaan dari rumah itu cukup bikin emosi bisa naik turun, mental juga agak gimana ya, goyah bisa dikatakan. Jadi kita benar-benar harus support spiritual, terus doa bersama saling kuatin satu sama lain supaya kita tetap optimis bahwa kita bisa ngelalui ujiannya bareng-bareng. Jadi memang support system dari komunitas ini cukup cukup menguatkan ya. Jadi kayak selain yang pertama keluarga, yang kedua komunitas teman-teman yang akhirnya secara otomatis menjadi keluarga dekat, menjadi teman dekat. Iya, jadi keluarga kedua tuh benar komunitas tuh. Masya Allah, subhanallah ya. Teh Selna masih online kan ya?
Iya, masih Mbak. Teh Lagi Selna, ya ini, Mangga. Teh Selna ini adalah founder dari komunitas kami, Bunda. Nah, Teh Iya. Selna, Teteh, ya, teteh ke-mute, Teh Evi. ke-mute Mbak F, nggak kedengeran. ya maaf. Teh Selna, silahkan barangkali ingin menyampaikan sesuatu kepada peserta yang hadir hari ini, sambutan-sambutan atau prakata dari tim Tumbuh Berfitrah. Silahkan. Oh iya Mbak Evi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya Teh Nadine ya, Zakila udah mau hadir dan sharing di acara Coffee for Change kita. Yang sebenarnya ini episode 1 nih. Kalau yang Masya Allah. jadi narasumber pertama dan utama tuh Teh Nadine. Aduh, Masya Allah. Terhormat sekali ya Allah. Ya, kemarin dapat rekomendasi dari Teh Dwi. Oh, Sri. iya. Yang suka MC juga kan katanya ya. Oh iya, aku baru ingat, makanya langsung tanpa ragu hubungi Teh Nadine, insya Allah mudah bisa gitu kemarin. Alhamdulillah bisa ya. Nah, terima kasih Teh atas ilmunya, itu bekal banget buat kami yang baru seumur jagung nih, kita baru berapa bulan, baru 4 bulan, 6 bulan lah mungkin ya Teh ya, komunitas Tumbuh Berfitrah. Yang kita tuh fokusnya di parenting sesuai fitrah, jadi nanti kedepannya pun pasti bakal ada acara-acara parenting, mungkin nanti bisa collab ya Teh ya sama Iya, insya Allah. baik offline ataupun online ya insya Allah ya. Iya, Kopdarnya juga nanti insya Allah kalau ada waktu kita bisa ikutan juga ya Teh ya, gabung. Diundang Ya. aja Teh ke Teh Fitri. Siap, insya Allah. Dan juga mungkin karena weekend kali ya Teh ya, sama pekan terakhir ujian, biasanya Iya, betul. pesertanya juga ini pada sibuk sepertinya. Jadi terima kasih yang udah nyempetin, ada 14 orang ibu pembelajar yang sangat bersemangat untuk mengais ilmu tentang parenting, tentang komunitas, tentang bisnis. Gitu. Utamanya pasti pada penasarannya kenapa sih bisa berbisnis saat berkomunitas, saat punya anak juga riuh ini itu, pasti kan itu yang bikin penasaran para peserta ya. Mudah-mudahan pemaparan dari Teh Nadine terjawab semua, dan kalau ada apa-apa nanti bisa di DM aja ke Teh Nadine ya di Instagram ya. Mangga. Dengan senang hati. Gitu aja Mbak Evi, mangga dilanjutkan lagi. Mbak Selna, terima kasih banyak Mbak Selna. Teh, ini punten dari Teh Vidya juga ada pertanyaan ya. Oh iya, sebentar. Saya cek di chat. Teh Vidya. Ini ya yang kendala awal saat baik, iya. Tadi saya juga ingin bertanya seputar bisnis nih. Baik, pertanyaan dari Teh Vidya, kendala awal saat ingin buat bisnis apa Teh? Lalu cara mengatasinya sampai akhirnya dikenal itu bagaimana? Apalagi sambil ngurus anak tanpa ART yang kadang bikin ngerasa udah capek duluan karena ngurus anak. Silahkan Bunda. Ya, Teh Vidya, makasih pertanyaannya. Untuk awal sih pada saat awal keinginan untuk mulai berbisnis, di situ udah mulai ngatur waktu sama skala prioritas, gimana caranya berbisnis tidak mengganggu tetap urusan rumah, urusan anak gitu ya. Nah, jadi kendala awalnya lebih ke rasa nggak percaya diri gitu. Orang bisa menerima produk yang dibikin oleh tangan sendiri gitu ya awalnya. Cuman ternyata itu balik lagi ke support system tadi, ternyata pas jualan tuh member duluan kan yang jadi pembeli utama, dan mereka tuh jadi support banget, jadi penyemangat kita untuk bisa berinovasi gitu dalam menciptakan produk-produk baru dari Southwest Bandung. Nah, jadi konsistensi yang paling penting tuh. Jadi mau yang belinya cuma 1 orang, yang belinya 10 orang, ya konsisten aja dulu ngenalin produknya gitu. Jadi setiap hari bikin dan nikmatin aja, syukuri walaupun misalnya yang beli baru 1, baru 2. Nah, siapa tahu semakin seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang kenal, semakin banyak yang tahu dan mau coba, dan nantinya juga bisa bikin toko kue misalnya, insya Allah kayak gitu sih. Kalau misalnya kendala awal nggak ada sih, karena dari awal rencana mau usaha udah diatur waktunya, kayak misalnya bangun pagi kita karena
usahanya di bidang kuliner, jadi ketika bangun tidur, aku bikin adonan kue, terus udah gitu lanjut persiapan anak sekolah, antar anak sekolah. Nah, si adonan yang udah dibikin tadi, di-handle sama karyawan. Nah, udah di-handle sama karyawan, sehingga saya bisa ngantar 2 anak tuh bergantian kan, yang satu TK, yang satu udah SD kelas 3. Jadi, ngantar bolak-balik, nanti balik lagi ke rumah udah tenang nih, nggak ada anak-anak. Bisa lagi mulai bantu karyawan bikin kue, packaging segala macamnya. Nanti udah mulai kirim, jam 10 waktunya jemput, pergi lagi jemput 2 anak itu, sampai rumah jam 12 siapin makan siang, istirahat, main. Terus kita di sela-sela mereka istirahat, kita juga bisa balik lagi ke ngurusin, kue, usaha gitu, sampai sore. Nah, kalau udah di atas maghrib, udah jamnya sama anak-anak jelas pure, dari mulai kita ngulang hafalan, kita, ngaji, kita segala macam, sampai nanti anak-anak tidur, jam 10 malam baru ngurusin komunitas, karena komunitas itu butuh waktu yang panjang dan nggak bisa di-stop-stop. Jadi harus fokus ngurusin apa-apa detail-detail, baru deh kita tidur, kayak gitu deh kalau seharian tuh. Dibilang capek, capek, cuman karena dinikmati dan udah jadi, Jadi resiko yang dan kita harus komit, jadi ya udah dinikmatin aja, hidup terus berjalan, tetap senyum walaupun kadang di balik itu senyuman ada luka-luka, tapi insyaallah lah nantinya dapat hasil yang, diharapkan sama semua orang, semua pihak. baik. Bunda Nadine, kalau dari awal berdirinya So Sweet Bandung sendiri, itu awalnya Bunda sudah dengan karyawan atau pertama bikin sendiri dulu? Atau dari awal sudah dengan tim seperti itu? Iya, sebentar. Kayaknya laptopnya enggak, untuk tahun pertama masih ngejalanin semuanya sendiri, pure sendirian. Jadi bergelut dengan waktu, setahun pertama itu berjalan sendiri, ini masuk tahun kedua alhamdulillah udah punya 1 karyawan tetap, sama 1 karyawan lepasan gitu. Jadi kalau misalnya lagi orderannya lagi banyak betul, ada tambah 1 tambahan karyawan. Tapi kalau misalnya enggak, ya cuma 1 ini aja, gitu. Tiap hari produksi atau misalnya dalam 1 minggu berapa kali gitu? Tiap hari produksi, jadi, Tiap hari produksi. kuenya tuh kan selalu fresh ya, jadi nggak pernah bikin stok banyak gitu. Jadi teman-teman yang misalnya mau beli, dia biasa mereka ngubungin H-1, atau kalau mepet banget di hari H kita minta waktu 2 jam aja, gitu, untuk proses pembuatan kue yang memang pengen gitu sama pembelinya. Soalnya kalau misalnya nggak gitu, ngerasa kurang fresh aja kue yang diterimanya gitu. Jadi ya masih bikin by order aja gitu, Bikin baik. merintis. Baik. Lah, teman-teman, ini saya mau share 1-2 picture produknya dari Bunda Nadine ya, So Sweet Bandung. Sebentar. Sudah Belum. sudah ya? Belum. Oh, belum. Sebentar. Ada sedikit kendala juga ini, mohon maaf. Belum bisa terlihat ya? Mohon maaf. Baik, sebentar sambil menunggu share screen-nya yang agak bermasalah, Bunda, mungkin Bunda punya tips atau tips-tips untuk bagi bunda-bunda di sini yang ingin mulai berbisnis ya, apa saja gitu? Ya.
buat bunda-bunda semua Ya, yang mulai mulai usaha, berbisnis, ya. mulai berbisnis, yang pertama tentukan passion-nya. Di mana sih kita tuh condongnya di mana sih usaha kita tuh gitu. Misalnya potensinya ya bisa bikin kue ya dicoba dulu gitu loh. Apa namanya? Kalau misalnya di bidang fashion, senang gambar gitu ya coba. Tentukan satu passion kita di mana, terus siapkan mental yang jelas, terus siapkan diri buat konsisten. Itu sih sebenarnya yang paling susah ya, karena jujur saya pun kadang kalau misalnya dirasa yang, aduh ternyata hari ini agenda tuh agak banyak nih, gitu. Kadang, oh ya udah mau nggak mau bisnis kita tutup dulu gitu. Karena memang sadar akan kemampuan diri gitu. Kalau misalnya nggak bisa kita ngejalanin ini kalau dengan agenda yang sebanyak ini gitu. Jadi kita juga harus tahu ukuran batasan diri semampu mana kita, di titik mana kita mampu kita itu, terus dengan apa namanya, banyaknya jadwal yang ada pasti harus ada satu yang tidak jadi skala prioritas kita. Nah, salah satunya bisnis ini. Kadang bisnis menjadi hal yang paling akhir bagi saya, karena nomor satu itu kan pasti keluarga ya. Ya. Nah, terus karena suka ada gitu dalam satu hari agenda keluarga tuh yang bener-bener full, anak-anak full, bahkan anak-anak ujian. Saya sering juga, "Oh ya udah kita tutup aja dulu." Karena kita harus sadar bahwa suatu hari nanti yang dihisap itu adalah apa yang kita lakukan bersama anak-anak kita kan ya gitu. Tetap keluarga jadi prioritas ya, Bunda. Nomor satu, iya. Jadi temukan passion-nya. Jadi untuk Ya. bunda-bunda yang ingin memulai berbisnis, temukan passion-nya. Passion-nya apa? Bikin kue kah? Atau crafting kah? Menulis kah? Atau sekarang seperti banyak yang sedang digemari kayak membuat konten-konten bagi yang suka Iya. desain, suka Iya, betul. edit-edit video. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh ibu, oleh para wanita, perempuan, menjadi orang tua, tidak kemudian membatasi aktivitas kita ya. Kita Ya. tetap bisa berkarya dan akhirnya menjadi wanita yang berdaya. Betul. Yang kedua, yang saya catat tadi adalah siapkan mental. Mental harus kuat gitu. Subhanallah ya. Ini tadi ada tambahan pertanyaan ini di chat ya. Masya Allah, pernah merasa overwhelmed gitu nggak, Bun? Nah, ini nyambung juga dengan pertanyaannya dari Bunda Rizka. Dengan jadwal yang sangat padat, adakah seringkali merasa lelah atau sakit? Ya tadi sudah dijawab ya. Dah, bagaimana menjaga kestabilan kesehatannya? Karena sepertinya tidur malam kurang ya, Bun. Masya Allah. Kalau saya harus 8 jam seperti itu. Iya, ini tadi kan Bunda cerita ya, kalau jam 10 baru mulai buka WhatsApp untuk komunitas, Masya Allah gitu. Jadi tidurnya jam berapa ini, Bunda? Sering kali sih hampir tiap hari tidur di atas jam 12 malam ya, Teh. Masya Allah. Jadi karena sadar diri ya, benar kita sadar diri sadar kemampuan. Kalau misalnya nih tidur malam terus, 1 jaga makan, 2 vitamin, madu itu udah paling penting. Makan nggak Terus boleh telat. iya betul, makan nggak boleh telat dan nggak boleh sedikit. Cemilan siapin gitu kan ya. Jadi kadang tuh cuman butuh 10 menit aja, apa ya, bahasa Sundanya mah ngelenyap ya. Siang-siang tuh kalau misalnya kayak pulang antar anak sekolah, duduk sebentar ya, Bunda minta waktu 5 menit aja atau 10 menit ya. Udah tidur di kursi. Nanti bangun, ayo kita mulai lagi. Kayak gitu udah cukup. Kalau misalnya kewalahan pernah pasti, pernah banget kita ngerasa kewalahan. Makanya pas lagi kewalahan itu ada satu yang harus dikorbankan. Dan seringkali dikorbannya itu bisnis. Itu sebelum punya karyawan ya. Kalau alhamdulillah sekarang benar-benar bisa agak ringan gitu karena bisnisnya bisa mulai dibantu sama tim gitu kan. Kalau sakit kayak gitu ya pasti pernah, cuman alhamdulillah punya badan yang gempal, yang daging dan lemaknya di mana-mana, dan alhamdulillah itu ternyata bisa jadi kekuatan tersendiri gitu ya. Masya Ya jadinya Allah. sekarang sakit gitu. Masya Allah. Aduh.
Ini ada komen juga dari Mbak Fatimah, saya juga balas dendamnya tidur, kalau kurang bisa pusing. Ya, Iya, beberapa karena orang. bener deh kalau kurang tidur tuh sebenarnya mood seorang ibu tuh swing ya. Kalau misalnya kurang tidur teh, aduh bahaya pisan gitu. Karena nah itu tiap hari saya selalu harus suges kalau ibu teh harus bahagia bahagia bahagia. Karena apa? Bahagia. Karena kalau kita nggak bahagia bahaya anak-anak mau gimana? Mereka nggak akan hangat, mereka nggak akan betah di rumah, mereka pasti cari pelarian di luar sana kayak gitu loh. Jadi gimana caranya ya? Walaupun ngelenyap 15 menit ternyata bikin mood teh ini lagi semangat lagi gitu. Udah tidur 15 menit ternyata tutup mata semangat lagi, bisa main lagi. Kotor ya? Iya iyalah. Bahkan yang sering jadi mood tuh ya pergi ke Gria juga buat aku mah jadi mood booster pisan. Pergi ke Gria sama anak-anak, jajan, terus beli apa namanya sekedar cuman jalan mau bensin kemana, kita punya waktu dalam setiap hari itu pasti aku kan bawa anak-anak keluar, mau itu cuman isi bensin, tambal ban atau apa harus aja karena di mobil tuh kan kecil ya, itu tuh malah semakin intim gitu bisa dikatakan, kita cerita apa-apa, kita ngenalin apa-apa, jadi waktu yang dipunya sama anak tuh di dalam mobil tuh sangat luar biasa kalau menurut saya gitu. Iya. Waktu Maka kebersamaan dengan anak ya, itu malah bisa jadi semacam me time yang akhirnya bisa jadi apa ya, charge buat diri kita gitu ya, iya, untuk tetap kuat gitu, menjaga kewarasan gitu. iya. Baik. Itu tadi kalau pertanyaan dari Bunda Rizka. Kalau saya kurang tidur malah makan lagi bun kumaha tuh. Sama aku juga kurang Kalau tidur misalnya pertanyaan dari Bunda Rizka tadi kan bagaimana menjaga kesehatannya gitu. Iya. Kalau yang ingin saya tanyakan di sini dengan aktivitas yang begitu padat seperti itu, bagaimana menjaga agar apa namanya tetap mindful, tetap merasa bahagia, tetap apa ya menjaga kestabilan emosi sebagai seorang perempuan, seorang ibu. Kalau Bunda sendiri bagaimana? Aku tuh kebetulan sama suami tuh LDR ya. Dari pertama nikah berarti udah kurang lebih 9 tahun. Masya Aku tuh Allah, saya harus banyak berguru ini. ketemu Saya juga. suami itu kurang lebih di 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Cuman komunikasi kita itu sangat intens. Sangat apa namanya? Bisa detail lah ya dari mulai makan lah, udah makan, udah ini, udah ada temennya, oh sama ya kita pejuang LDR gitu. Pejuang LDR tuh bisa dikatakan sangat penting ya menghadapi segala macam problematika. Jadi menjaga keseimbangannya dengan berkomunikasi intens sama suami juga udah jadi sebuah kekuatan sendiri sih buat aku mah. Jadi nggak pernah ada ngerasa kurang setiap hari tuh tidak mindful atau kayak gimana, enggak. Kita lebih apa ya, lebih punya sikap penerimaan mungkin ya. Menerima segala yang udah terjadi dan segala yang terjadi di dalam hari-hari kita tuh memang harus dijalani gitu aja. Jadi disyukuri, dijalani selama masih bisa apa namanya bermanfaat, bisa kegiatan yang positif, ya dijalani aja lah kayak gitu. Jadi syukuri, terima kondisi kita. Iya, akan apapun. membuat kita merasa lebih tenang. Begitu ya Bunda ya? Iya. Bunda, kalau Bunda, Ya. apa ya? Saya kemarin sempat baca slide-nya sebentar di akhir itu tentang bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat ya. Itu seperti sebuah Nah, maaf Teteh ke-mute. mohon maaf. Iya, tentang kebermanfaatan sebagai manusia. Iya. Saya kemarin sempat
Evi, Masya Allah ya. Sambil urus anak, urus acara. Aduh. Sambil nunggu Teh Iya, Evi mungkin Masya Teteh Allah tuh. Mbak Evi. Hebat banget. Beliau ini Masya Allah. Beliau ini salah satu contoh buat saya. Seperti yang Ya. Teteh sampaikan tadi. Bahwasanya dinikmati dulu peran kita sekarang apa, prioritasnya apa gitu ya Teh ya. Sambil Iya. tetap terus sukanya apa, bisanya apa, yang bisa di-sharing apa. Karena semua itu pasti bermanfaat kayak Teteh nih. Masya Allah, hebat banget. Nah, ini juga ada dari Teh Rizka nih, kita bantu baca ini ya Teteh. Dengan punya perasaan penerimaan yang ringan seperti menanti pesan kalian semua ada sekitar. Nah, ya nih Teh, bisa Benar. dijawab Iya, pertanyaannya Teh Rizka ini. Iya, Ingin banget punya perasaan penerimaan yang ringan seperti Bunda Nadine. Tapi seringkali saya masih suka seperti ada sekat dalam hati. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai harapan, malah jadi mood. Duh, gimana nih? Maksudnya malah nggak mood gitu ya. Nah, gimana nih biar ringan menerima segala sesuatu? Nah, gimana nih Ibu? Masya Allah. Sebenarnya ya, yang aku tuh ya tipe orang yang pas di luar apa ya, ekspektasi aja tuh masih ketawa gitu. Kenapa? Karena mungkin kalau ada sesuatu hal yang gak diharapin tuh lebih ke istighfar aja. Aduh, kenapa ya? Ada salah apa ya sebelumnya gitu? Kenapa ya seperti ini? Tapi setelah itu, ya udah, bukan jadi hal yang penting untuk dipikirin gitu loh. Masih bisa dijalani, hidup tetap harus jalan, udahlah. Yang kemarin ya pelajaran lah, gitu selalu kayak gitu. Jadi setiap ada masalah selalu nganggep ringan gitu masalah. Mungkin nggak itu saya pribadi ya, nggak bisa diterapkan di semua orang juga. Cuman ketika lagi ada masalah dimanapun, misalnya nggak mood, cuman butuh waktu berapa 5 menit lah buat memahami kenapa ya nggak sesuai ekspektasi, kenapa ya jadi kayak gini. Tapi nggak apa, pasti ada hikmahnya, ada positifnya ini. Cuman mungkin positifnya belum kelihatan aja. Ya udah, yuk lanjut lagi kayak gitu loh. Selalu kayak gitu. Jadi balik lagi menerima lagi. Walaupun udah nggak mood tetap harus diterima. Dan mau gimana ya? Hidup tetap harus berjalan, harus disyukurin. Ya dan harus diterima juga gitu. Mau asem, mau pahit, mau manis. Ketemu berapa? Kayak gitu. Simpan dulu. Masya Allah. Jadi intinya memang qanaah gitu ya, Bun ya. Masya Allah. Iya kan seringkali kita ini ibu-ibu banyak banget yang ada di pikiran nih, Bu. Iya, Pengen benar. berkarya, pengen aktif, pengen ini, pengen Betul. itu. Tapi anak ngegandolin nih misalnya. Aduh. Nah, itu Masya untuk Allah. ya udah. Iya, Untuk kadang ngerasa ya udah. Mbak Vifta, terima kasih. Mohon maaf. Ya Allah. Ya, luar biasa sekali sharing dari Bunda Nadine hari ini. Lihat itu ada teman-teman di situ. Sebentar ya. Lihat lagi. Masya Allah. Aduh, Tante Evi, Masya Allah. Keren banget. Bener, jadi ibu tuh ya nggak mudah bener-bener. Tapi emang iya, udah jadi ibu-ibu mah kita teh lebih hebat dari yang dipikirin ya teh. Kalau misalnya zaman belum nikah, baru-baru kebayang, seminar harus sambil gendong anak, seminar harus sampai anak lagi misalnya tantrum, atau misalnya sanggup nggak ya, tapi ternyata udah jadi ibu-ibu mah ojol-ojol jadi Wonder Woman. Sat bisa bari ngais, bari ini segala bisa. Iya, Masya Allah. Ini ya, teh kekuatan perempuan. Wah, Ya. Masya Allah. Ya, betul. Hebat memang. Iya nih, nah ini seperti kata Mbak Siti, idem Mbak Rizka suka kesel sendiri kalau saya. Mbak Sitinya terus, ayo kita berpelukan bareng-bareng yuk. Pelukan sesama perempuan yang kita paham ya, sesama ibu-ibu ini pasti Masya Allah saling memahami, Insya Allah. Masya Allah. Iya, benar kata Mbak Fatimah nih, Masya Allah sharing gini malah menguatkan ya. Wah iya benar pisan katanya Mbak Fitri ya Teh ya. Terima kasih sekali loh.
ini rasanya kita jadi bahwa kita itu apapun peran kita di rumah, walaupun kita di rumah sebagai ibu fokus, tetapi masih bisa memberdayakan. Seperti Mbak Evi, sebisanya bagaimana yang bisa sedikit tapi nggak pernah ada seperti air ya Teh ya, sedikit setetes, 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 setetes. Seperti gitu juga ilmu nih, senang sekali Masya Allah hari ini dengan Teh Nadine. Jadi ayo semangat teman-teman, semangat Iya. berkarya, apapun itu ya, di bidang apapun senangnya di Iya mana, betul. dijalani sebisanya, semampunya ya Teh ya. Iya betul. Masya Temukan Allah. waktu yang pas. Iya, betul. Jadi yang paling tahu memang pasti kita semua pasti berbeda-beda ya Teh ya, Iya dinamika betul. kehidupan kita itu pasti beda-beda. Sahabat semua yang paling tahu di mana. Tapi yang penting jangan stop aja ya Teh ya. Iya Maksudnya, betul. ya, Selama kita masih bisa berjalan, selama masih bisa berkontribusi kayak ini buat komunitas gitu ya, insya Allah kan jadi amal solih juga, kita bisa jadi bermanfaat. Nggak usah melulu yang besar gitu. Misalnya, ya kan kadang kita bermanfaat nggak melulu skalanya besar gitu. Skala kecil pun kita bisa gitu. Minimal untuk diri kita sendiri, sekitar kita, keluarga, ataupun ya ini teman-teman berkomunitas gitu kan ya Teh. Insya Allah. ya Ya, Mbak nggak Evi. apa-apa. Mbak Evi apa-apa. tenang, santai. Iya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih sekali. Masih ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau sharing-sharing mungkin gimana kerepotannya atau punya impian apa? Nah, punya impian apa nih? Sebenarnya saya tuh pengen juga buka toko kue misalnya. Nanti Iya. bisa dengan Bu Nadine. Jadi intinya sebenarnya bukan cuma impian ya, Bunda ya. Jadi kalau cuma impian, kayak saya tuh pengen sebenarnya tuh pengen buka jahit. Enggak ya kan? Tapi Insya kalau Allah. cuma impian sampai 10 tahun juga akan tetap hanya impian. Jadi emang harus bergerak. Nah, Teh Nadine boleh nggak diceritain awalnya sampai, oke, hari ini saya mau buat nih. Saya akan itu gimana sih Teh? Bisa diceritain sedikit Teh? Iya. Jadi ya memang pada saat itu yang jadi awalnya bisnis itu ya selain karena pandemi, kebetulan dikasih hadiah anniversary sama suami itu oven. Jadi otomatis kan masa nggak dipakai gitu ya. Kita iseng, kita bikin dan ternyata enak gitu dan orang-orang terdekat komen ternyata enak, layak jual lah ibarat katanya kayak gitu. Nah, terus berbekal ilmu bisnis, ilmu marketing dari grup Modern Mom Bandung ya akhirnya bisa memberanikan diri untuk ya udahlah kayaknya passion aku nih dibikin kue. Cobalah. Nah, dari situ mulai konsisten walaupun kadang yang belinya cuma satu orang. Kadang kita kan misalnya ngadon tuh buat beberapa biji tapi lakunya cuma satu. Jadi nikmatin aja itu sebagai perjalanan kita gitu untuk menjadi besar tuh pasti kayak gitu dulu. Hitung-hitung Susah-susah latihan dulu. gitu ya Teh? Iya betul, hitung-hitung trial soalnya kan kalau otodidak nggak les bikin baking gitu, enggak sama sekali, modal YouTube. Udah YouTube kita explore sedikit demi sedikit gitu sampai kita punya resep patennya sendiri kayak gitu. Sampai berjalan lah sampai hari ini. Alhamdulillah orang-orang udah mulai kenal, udah mulai percaya untuk bikin hampers dalam skala besar gitu. Ya alhamdulillah dinikmati aja, iya. Masya Allah. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Siapa tahu ada dilihat ada oven nganggur tadi ya. Iya benar. Dari oven nganggur mungkin bisa bikin sedikit terus bagi-bagi ke tetangga dulu gitu Iya kali Teh ya. betul. Nah, ini Sambil nanti ke jalin tetangganya pasti silaturahmi bilang, sama tetangga. iya, wah enak nih. Atau dulu saya ingat ipar saya Teh. Jadi dia begitu caranya. Jadi bikin kue atau bikin masak sesuatu agak dilebihin. Terus kalau ngantar sekolah TK, Ya. anaknya sekolah masih TK, terus kan ibu-ibu suka nongkrong-nongkrong tuh. Iya. Terus sambil nongkrong, dibuang mana itu makanan yang dia buat gitu. Jadi, wah, beli di mana? Sedikit. Iya betul. Iya, nah, akhirnya pesen. Mungkin awalnya bilang pesen, mungkin sungkan apa gimana, tapi nggak apa-apa. Itu bisa jadi ajang latihan gitu. Padahal Iya, sama betul. sekali dari nggak bisa masak. Nah, Masya Allah. Benar ya, jadi sahabat, yuk semangat berkarya apapun itu. Iya. Aku pengen mulai jualan makan juga, tapi karena anak masih 4 tahun agak kesulitan, karena masih nempel terus sama mamanya. Ya. Aku niatin insya Allah setelah anak kuliah, mau mulai coba-coba jualan. Yang penting udah niat dulu ya Mbak Fitri Iya ya. betul. Karena kan yang tahu waktu yang pas juga cuman kita ya Teh.
Betul. Nah, sementara ini cuma ikut komunitas-komunitas dulu dan nambah-nambah skill baru dengan ikut pelatihan-pelatihan. Iya, bener banget. Jadi jangan berhenti intinya itu. Jadi mencari ilmu dengan ikut komunitas, ikut pelatihan-pelatihan itu juga sebenarnya nambah ini enggak sih Teh, nambah apa namanya, kenalan. Ya kan siapa Iya, tahu bisa jejaring. dapat betul, jejaring sosial itu kan penting ya zaman sekarang ya Teh Iya, ya. betul. Betul, Masya Allah. Nah, ada pertanyaan nih Teh dari Mbak Regiani Abidin. Bagaimana sih cara mengatasi rasa jenuh ketika menjalani peran sebagai ibu rumah tangga? Terus bagaimana cara menghadapi nyinyiran ibu mertua atau ipar atau keluarga suami yang nyinyir kita karena kita cuma ibu rumah tangga? Oh ya ini kayaknya semua pasti dialami nih Teh Iya, Aldin. heeh. Loh, senyum. Iya, Ya, kalau sejauh ini cara ngatasin jenuh sebagai ibu rumah tangga, yaitu berkomunitas. Jujur nih kalau misalnya me time-nya aku tuh bisa chat di komunitas gitu. Kita apa namanya, ada apa, ya cuman sekedar kuis-kuisan juga bisa benar-benar melupakan penat yang ada gitu di rumah. Karena sering banget, di komunitas modern membangun tiba-tiba malam-malam kita, "Eh, ada yang tahu nggak?" Misalnya, apa ya, kayak kemarin tuh ya, "Ada yang tahu nggak sih, hari ini tuh hari apa?" Katanya. "Oh, iya, Hari Kesaktian Pancasila." Kita kasih hadiah. Padahal itu dari iseng-iseng, tapi kan jadi rame tuh di grup. "Ayo apalagi pertanyaan, apalagi, hadiah lagi, Bun Bun, hadiah lagi," kayak gitu. Sampai akhirnya kadang yang nggak jelas, sebutkan misalnya 3 komponen huruf yang membentuk jawab. Jadi ala-ala, terus tiba-tiba ada yang kasih juga soal kayak psikotes buat PNS gitu ya, iseng-iseng dijawab juga, dihitung juga sama mereka, sampai akhirnya kita bagi-bagi hadiah, nggak apa namanya, aur-auran lah ya kita, sawer sawer sawer. Berarti itu tuh bener-bener bisa ngilangin penat, ngilangin semua masalah yang terjadi di hari itu gitu. Selama kita, menjalani peran sebagai ibu gitu kan ya. Alhamdulillah bener-bener keberadaan komunitas tuh support system eksternal yang sangat dampaknya besar juga gitu. betul. Karena Terus wanita ini ingin dimengerti ya Teh. Dan iya, yang mengerti kita tuh biasanya ingin cuma perempuan. didengarkan, ingin dimengerti, Betul, tentu. betul. Terus gimana cara ngehadapinnya tadi mah, alhamdulillah sejauh ini jauh ya, posisinya sama mertua dan ipar, beda pulau, jadi, minim konflik, tapi segala sesuatu tuh pasti bisa dikomunikasikan kalau menurut aku ya. Karena, dan apa ya, setelah berumah tangga, yang menjalaninya itu suami dan istri. Kesepakatan suami dan istri yang nantinya, harus dijalani tanpa perlu mendengarkan kata orang gitu. Apa namanya, peran kita tuh bukan cuman ibu rumah tangga tuh tidak cuman kita tuh posisi yang mulia loh. Kita tuh menjalani, yang kita bawa tuh akhirat, yang kita bawa tuh ke surga. Kita tuh madrasah anak-anak, nggak akan pernah bisa dibayar sepeser pun kalau menurut saya ya. Jadi walaupun menjadi ibu rumah tangga pada saat itu tuh ya, 8 tahun berarti, kurang 7 atau 8 tahun saya jadi ibu rumah tangga, saya bangga dengan peran itu. Orang pasti nyinyir, percuma dulu misalnya cum laude atau percuma dulu aktif di organisasi di kampus, tapi ya ujung-ujungnya kayak gini. Tapi syukuri, menutup telinga untuk itu, karena saya tahu fitrahnya anak-anak kayak gimana, fitrahnya aku sebagai istri kayak gimana. Ternyata nggak bisa, menjalani sesuatu tanpa ridhonya suami gitu. Ya kita udah komit, kalau yang jalanin tuh kita gini 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 gini. Apapun dari luar selama kita dapat dukungan dari suami itu, udah nggak masalah. Kekuatan utama kan yang serumah sama kita suami ya. Jadi, walaupun ada yang nyinyir sana sini ternyata dia masang benteng terdepan, mereka jadi garda terdepan buat kita, jadi udah aja gitu, bismillah aja dengan itu, karena pertanggungjawaban nanti di akhirat nggak akan ada yang bisa nolongin selain diri kita sendiri, kayak gitu loh. Mhm. Betul, wah Masya Allah. Iya, jadi kita ini, itu gunanya selalu tadi kayak acara seperti ini, kita jadi mengingatkan kembali Iya peran kita. Nggak ada yang bisa menghargai apapun yang kita lakukan sebesar kita sendiri, iya teman-teman. Ya, jadi hargai itu bahwa kita ini mulia loh. Gitu. iya, Jangan bilang, betul. aduh cuma ibu rumah tangga, saya seperti rumahan rengginang. No, ibu rumah tangga itu mulia karena mendidik anak-anak. Bayangkan sekolah terbaik kalau mau bayar berapa puluh juta Iya, ya, Teh ya. betul. Kesehatannya, makannya, bukan cuman hanya fisik tetapi mental. Kita yang paling tahu anak-anak kita ini, oh sedang sedih, oh harus dibeginikan, oh harus Mhm. itu Masya Allah. Semangat teman-teman semua,
Saya Iya. kembalikan lagi ke Mbak Evi, sudah bersama kita kembali. Silahkan Mbak Evi. Ya Allah, terima kasih banyak Mbak Iya. Vita, Bunda Nadine, mohon maaf. Nggak apa-apa, Masya tenang. Allah, baik-baik. Ini alhamdulillah ya, sudah jam 11.45 di tempat saya dan sudah ada azan zuhur juga gitu. Masya Allah. Bunda Nadine, terima kasih banyak sharingnya Sama-sama. pada kesempatan kali ini. Masya Allah, banyak sekali insight yang saya pribadi dapatkan dan insya Allah juga sangat bermanfaat bagi tim kami di Tumbuh Berfitrah, bagaimana membangun sebuah komunitas luar biasa. Nanti kapan-kapan kita undang lagi ya. Jangan Iya. berkenan ya kalau misalnya kita ajak-ajak lagi buat kolaborasi. Ayo. Masya Allah. Insya Allah. Teman-teman, banyak sekali insight dari Bunda Nadine, banyak sekali sharing yang luar biasa dari beliau hari ini yang sudah beliau hari ini bagi kepada kita semua tentang kesehariannya menjadi seorang ibu, menjadi seorang pebisnis, menjadi leader dari sebuah komunitas. Masya Allah ya, multi peran. Ternyata sebagai perempuan bisa loh kita gitu, bisa loh kita untuk melakukan itu semua gitu. Tapi ada hal-hal untuk menuju ke sana ada yang harus disiapkan, bagaimana support sistemnya, bagaimana kita menyiapkan diri kita. Satu yang saya ingat tadi, yang disampaikan oleh Bunda Nadine, kita harus punya mental yang kuat, Masya Allah ya, mental yang kuat. Bukan berarti perempuan tidak boleh menangis, bukan berarti tidak boleh mengeluh ketika capek, bukan berarti tidak boleh sakit gitu. Tapi lebih kepada mindset kita gitu ya. Bagaimana kita ikhlas gitu ya, menerima apa yang sedang kita jalani saat ini, kita lakukan sebisa kita gitu, kita lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan terdekat kita, untuk keluarga, anak-anak, suami, orang tua, kemudian kita bisa membagikan impact tersebut ke lingkungan yang lebih luas. Seperti itu ya Bunda Nadine ya. Iya, betul, Teh Evi. Sebelum kita tutup ya, mungkin 1 atau 2 menit ada closing dari Bunda Nadine, silakan. Ya. Ya, percayalah bahwa apa ya, hidup yang bahagia itu hidup yang bermakna, hidup yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Terus percayalah sama potensi diri, percaya dengan apa yang sudah menjadi takdir diri kita gitu. Untuk saat ini ketika kita apa ya, kita galau, ketika kita misalnya merasa diri tidak produktif, tidak cuman ibu rumah tangga, yuk kita istighfar, yuk kita bersyukur, yuk kita nikmati apa namanya hari-hari kita teh dengan sesuatu kebaikan, dengan apa ya, sesuatu hal yang bermanfaat lah gitu. Jadi jangan pernah merasa kita itu tidak menjadi sesuatu gitu. Padahal kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk orang sekitar kita. Itu aja. Mungkin ya Teteh. Jadi harus membesarkan hati kita sendiri ya. Iya, Teh. menerima. Hidup yang bermakna, hidup yang bermakna adalah hidup yang bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Begitu ya Teh ya. Iya, insya Allah. Terima kasih banyak atas sharingnya hari ini. Semoga dengan meluangkannya waktu Bunda Nadine bersama kami menjadi amal jariah untuk Bunda. Masya Allah. Semoga teman-teman yang hadir juga bisa mendapatkan insight, banyak harta karun, inspirasi pagi hari ini. Pagi menjelang siang, mohon maaf. Oh iya, sebelum ditutup, Iya. apakah ada yang berdomisili di Bandung? Silahkan raise hand. Nanti panitia tolong dicek ya. Silahkan siapa yang berdomisili di Bandung, raise hand. Bandung, Cimahi, Jakarta Bandung, nih. Cimahi. Saya maunya di Dia atau nanti kita bisa ini ya, kita cek lagi di grup WhatsApp ya, siapa saja yang berdomisili di Bandung, insya Allah nanti ada spesial hadiah dari Bunda Nadine, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih Mbak Vita. Saya
sayang pecintaku, terima kasih banyak. Tadi sudah membantu. Terima kasih ada Bunda Rita, Bunda Dian di Singapura, ada Mbak Fatima, Mbak Vika Dara, Mbak Vidya, Teh Salna, Bunda Asih, Bunda Regiani, Bunda Rizka, Mbak Dinda, Mbak Fitri, Bunda Lenti, Bunda Eka, Bunda Mica, Bunda Indah, semuanya yang belum tersebut, ada Bunda Hauli juga. Terima kasih banyak atas kehadirannya di acara Coffee for Change, Tim Tumbuh Berfitrah, Ibu Pembaharu, Institut Ibu Profesional. Saya mohon maaf atas nama panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi banyak sekali pesan-pesan sponsor. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga acara kita hari ini bermanfaat. Banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan pada hari ini. Baik, saya tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Mari kita baca doa penutup majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dulu Oh Mbak iya, Rifki. Masya Allah. Mohon maaf, terima kasih diingatkan. Bersiap. 1. Sebentar. Satu, 2, 3. Terima kasih. Jazakallah Mbak Evi, jazakallah semuanya Teh Nadine. Jazakallah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kakak, sini.